Ini padahal, nah ini ada barang datang ya kita ya. LCD HP nih lagi pada turun semua, alhamdulillah ya. Juga ada merek baru nih, MGKU. Cuma barangnya kurang bagus ya seri itu. Ini nanti kita akan pajang di sana ya, khusus LCD HP itu buat headset. Oke teman-teman, jadi gue mau bahas sedikit HP ya. Di sini ada HP Redmi 9. Nah, dia bergetar aja, kadang mati hidup. Ini posisinya dia lagi bergetar nih. Nah, nanti kita diemin gini, dia hidup sendiri. Nah, hidup gitu ya. Di beberapa kasus dia juga suka mati kadang-kadang. Ini di sini ada tulisannya, home sukses. Oke, ini kalau misalnya kita sambil cas, mau kita cas mau nggak dicas, dia tetap mati hidup ya teman-teman. Nah, ini bisa dibedain nanti penyakitnya. Di beberapa kasus ya yang pernah gue sharing ya, itu kalau keadaan mati hidup tapi kita cas dia nggak mati hidup, berarti masalahnya di baterai atau protek ya. Nah, kalau ini mau kita cas mau enggak, dia tetap waktunya mati ya mati gitu ya. Nah, ini ngisi 90%. Nah, ini yang membedakan seperti ini teman-teman. Nah, dia suka keluar tulisan begini, reboot segala macam ya. Ini masalahnya biasanya di switch tombol ini on off nih. Ya, tombol ini kalau misalnya kita sentuh aja nih, sentuh doang ya, nggak dipencet tuh. Ini mati hidup sendiri. Nah, jadi kita akan fokus di bagian on off aja ya, tombol on off gitu ya. Nah, gue sentuh gini doang teman-teman. Harusnya kan dipencet gitu ya, ditekan ya. Ini kan kalau tombol tuh ditekan, nah dia baru membal gitu ya. Ini nggak disentuh gini doang aja mati hidup. Ini kerusakannya kemungkinan besar di bagian tombol ya teman-teman. Oke, gua akan sesuaikan dulu tripodnya, kita akan bongkar. Oke, kayaknya udah oke, udah pas ya. Susah ya. Nah, kasus kayak gini biasanya ya teman-teman tuh dia sering melakukan screenshot atau misalnya tangannya basah, dia suka megang pencet gini gitu ya, sering megang on off ini. Itu kalau tangan basah, walaupun lo pakai soft case gitu, itu tetap bermasalah teman-teman, karena air itu dia mungkin nggak masuk ke dalam tapi embunnya tuh masuk. Memang banyak orang yang bilang airnya nggak mungkin masuk bang, kan pakai soft case. Nggak ngaruh, embun mah tetap masuk. Nah, nanti dia mati hidup nih kalau kita diem. Jadi dia mencet terus nahan, otomatis nanti HP-nya hidup mati. Terus sambil sesuaikan dulu. Nah, tuh dia mencet sendiri ya. Nah, kita langsung bongkar aja dan kita ganti switch on off-nya ya. Oke. Di depan udah ada yang nungguin ya. Gue habis ini dulu tadi, sholat dulu, jadi kita harus tutup dulu sebentar ya. Jadi depan udah ada yang ngantri. Apa nih, kita sambil buka HP-nya ya, kita sambil bikin konten dulu sebentar. Nah, kalau misalnya kita sambil buka sekarang keganggu ya. Nah, ini masih segel teman-teman, tandanya dia belum pernah bongkar, dia tuh udah segelnya masih ada ya. Ada beberapa kasus sudah dibongkar, cuma segelnya dipisah, dipasang lagi. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita sentuh gini aja tuh, dia langsung. Sementara buat tombol volume itu enggak ya. Kayak gitu. Jadi ketok-ketok aja. Nah, ini buat tombol on off ya teman-teman. Ini bisa ganti tombol ininya aja bisa. Bisa ganti satu set. Saran gue sih, kalau lu punya satu set ya mending ganti satu set ya. Itu harganya paling berapa, tapi kalau lu nggak punya solderan mending lu ganti satu set aja. Tapi kalau punya solderan mending ganti tombol ininya aja ya. Gua akan cek dulu stok yang tersedia di tempat gua nih kayak mana gitu. Bentar ya, gua akan cari dulu ya sambil gue cas deh.
Oke teman-teman, ini melehoy nih. Jadi tombolnya tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau tombol 1 set ini kita kosong ya. Nah kita akan ganti aja tombol satuan gini. Kalau tombol satuan gue punya ya, kita ada stok gitu kalau tombol satuan. Jadi kita congkel aja gini. Kalau tombol satuan emang dia harganya lebih murah, tapi dia harus pakai solder gitu ya, harus pakai solder. Nah gimana cara nyoldernya? Gampang aja. Kita kasih fluk ya sedikit di sini. Kita kasih fluk kanan kirinya, lo akan perdekat sedikit. Nah, dan kita siapkan solder ya, soldernya, dan kita tempelin aja di soldernya dari belakang gini, sambil kita oprek-oprek. Nah, dia copot ya. Oke, copotin dulu. Ya. Copot ya. Nanti dia hasilnya kayak gini teman-teman. Nah ini kita tinggal tambahin timah aja sedikit di bagian sini ya. Terus kita bersihin ya teman-teman. Yang bekas-bekas hitam-hitamnya nih. Mic-nya lupa dipasang bro. Oke, kita bersihkan pakai thinner kayak gitu, dan kita kasih fluk lagi. Terus kita tambahkan timah ya sedikit lagi, biar dia sampai mumbul sedikit. Nah gitu ya, gitu. Nah ini dia tombol yang baru teman-teman. Nah, tombolnya kita taruh di sini, terus kita tempel aja kayak gini ya. Kalau pertanyaannya bang, lebih awet satu set atau begini, ya sama aja sih sebenarnya. Cuma satu set kan nggak pakai solder, nggak ribet lah. Nah, ini agak ribet karena pakai solder ya. Nah tinggal kita bersihkan gini. Oke. Kita tinggal jauhkan dulu. Nah terus kita kasih ini deh, lem ya teman-teman. Kita lem di sini. Buat pegangan HP-nya. Nah, sekarang kita pencet-pencet gini. Nah, dia udah nggak masalah ya. Nah, tapi kita pencet gini. Nah, dia udah oke. Udah mantap teman-teman. Nah, jadi cuan dah sekarang. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya punya kasus yang sama, dia tiba-tiba mati hidup, udah dicas pun tetap sama ya, teman-teman bisa ganti tombol ini ya, on off ini, atau bisa ganti satu set. Kerusakannya harus bisa dibedain dengan kerusakan yang ada di bagian baterai ya. Kalau baterai itu misal kita cas dia normal, tapi kalau kita cabut dia mati gitu ya. Nah itu berarti dari baterai ya. Gitu, oke. Nah kalau misalnya kita sambil cas dia tetap jalan, tetap mati hidup penyakitnya, nah udah itu mah tinggal kita eksekusi aja di bagian kemungkinan besar di on off. Apalagi kalau kita pencet kayak tadi ya, kan sensitif tuh. Kalau kita pencet sedikit aja, kita toel dikit aja, dia langsung mati gitu ya, atau keluar tulisan matikan daya, matikan daya. Nah itu kemungkinan besar kerusakannya di bagian on off ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu, tinggal dieksekusi aja. Nah ini udah oke, on off nya dan volumenya udah oke juga.
dan tinggal kita kasihkan ke yang punya. Oke teman-teman, mungkin segini aja video gue kali ini. Kita tinggal pasang SIM tray-nya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.